Paradoks Indonesia saat batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, tapi juga menolak kehadiran salah satu peserta. Hal itu dianggap sebagai paradoks. FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Rabu, 29/3 malam WIB. FIFA tidak menjelaskan alasan detail pencabutan itu dan hanya menuliskan narasi, karena keadaan saat ini. Namun, adanya penolakan terhadap kehadiran timnas Israel U20 yang dilakukan oleh sejumlah partai politik, organisasi masyarakat ormas, sampai kepala daerah, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster, disinyalir jadi salah satu pertimbangan FIFA dalam mengambil keputusan. Ketua Umum, Ketum PSSI Erick Thohir memberi indikasi bahwa alasan FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 karena faktor intervensi penolakan timnas Israel U20 dan faktor keamanan. Ketum Football Forever yang menaungi para legenda sepak bola Indonesia, Fahri Jemi Francis, mengatakan pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menjadi trending topik dunia. Ia menyayangkan benturan aturan FIFA soal penolakan timnas Israel U20. Ini semacam paradoks terheboh dalam dunia sepak bola. Kita yang meminta menjadi tuan rumah, kita pula yang menolak jadi tuan rumah. Aturan FIFA dipakai untuk menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Pildun U20. Namun aturan FIFA ditabrak pula agar salah satu peserta Pildun U20 tidak boleh bermain di Indonesia. Ini memang aneh, namun keanehan yang nyata, kata Fahri Jemi. Lebih lanjut, Fahri Jemi mengatakan pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 memakan korban. Impian anak bangsa dari timnas Indonesia U20 yang ingin mentas di Piala Dunia U20 2023 harus pupus. Tentu pembatalan Indonesia menjadi host Pildun U20 ini menelan banyak korban. Baik korban material, korban perasaan, korban impian Garuda Muda kita bahkan hingga korban harga diri. Momentum sepak bola internasional yang sangat strategis untuk negara ini, kita sia-siakan, ujarnya. Malah terjadi polarisasi dalam diri anak-anak bangsa oleh perbedaan menafsirkan keikutsertaan Israel dalam ajang ini. Dengan mudah orang membaca isi kepala dan isi perut kita, bahwa kita adalah bangsa yang sulit memposisikan sepak bola dan politik di ruang kerjanya masing-masing, bahwa kita adalah nation yang kerap melafalkan ayat-ayat agama dan panji-panji keagamaan untuk mencari pembenaran demi memuluskan kepentingan-kepentingan terselubung. Namun kita lupa bahwa dengan ketidakramahan kita terhadap tamu peserta Pildun U20, dengan penolakan kita terhadap salah satu peserta Pildun ini, kita sebenarnya sedang melukis gambar yang buruk tentang diri kita di kanvas dunia internasional. Dari hasil lukisan itu, negara-negara lain atau lembaga-lembaga dunia yang lain dengan mudah menilai siapa kita dan berpikir ulang apakah kita layak mendapatkan peluang dan momentum internasional lainnya atau tidak. Sepak bola cermin nasionalisme. Fahri Jemi menambahkan, seharusnya lewat sepak bola bisa mencerminkan rasa nasionalisme. Piala Dunia U20 2023 jadi momentum kebangkitan bangsa dan negara Indonesia. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI menakar sepak bola sebagai harga diri bangsa. Sepak bola memiliki benang merah yang erat dengan nasionalisme. Bagi bangsa kita, sepak bola adalah instrumen persahabatan dan perdamaian antar bangsa, alat pemersatu bangsa, corong untuk menampilkan reputasi bangsa. Karena itu, dari sisi diplomasi, sepak bola bukan sekadar permainan di lapangan hijau. Sepak bola justru menjadi ruang dan wahana menumbuhkan nasionalisme anak-anak bangsa, sepak bola adalah harga diri bangsa, katanya. Takarannya adalah semakin sepak bola kita maju dan berkembang, bisa berkompetisi di level internasional, maka harga diri bangsa kita semakin valuable, bernilai. Sebab itu, sepak bola tidak boleh diurus suka-suka. Sepak bola harus ditata dengan benar,
diatur secara baik, didukung full demi kualitas harga diri kita. Prestasi dan prestise kita di dunia olahraga menentukan skala harga diri kita. Di balik reputasi dari event-event internasional olahraga, tersimpan tingkatan harga diri negara kita di hadapan negara lainnya. Harga diri ini akan menjadi aset penting yang akan menentukan level pengaruh kita di pentas dunia. Indonesia 1-2 tahun terakhir menjadi bidadari bagi dunia internasional. Fahri Jemi Francis kini hanya berharap Indonesia bisa terbebas dari sanksi FIFA. Lalu nama Indonesia di mata dunia internasional tidak tercoreng, sehingga bisa kembali dan terus menggelar event-event skala internasional. Dengan mendapatkan amanat sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023, itu menjadi momentum luar biasa bagi Indonesia. Harga diri bangsa kita benar-benar di level tertinggi. Kita dipercayai, menjadi harapan dan tentu panutan. Di awal, rakyat merespons hajatan sepak bola ini dengan sorak-sorai dan sukacita. Namun menjelang saat-saat puncak, justru campur aduk politik plus agama dengan sederet narasi kebencian membuyarkan impian dan harapan kolektif itu. Kepercayaan sebagai tuan rumah tidak kita jaga dan kawal dengan serius. Kita malah melakukan blunder kecil yang dampaknya luar biasa. Drawing batal, status tuan rumah dicabut, mimpi Garuda Muda buyar. Semua seperti terperangah. Game over, ujarnya. Kita kehilangan satu etalase penting yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan siapa diri kita dan apa yang telah kita capai selama ini kepada dunia. Kehilangan kali ini, tidak menutup kemungkinan akan diikuti dengan hilangnya peluang-peluang lainnya di masa depan. Kehilangan peluang lainnya itu sama seperti mimpi tim Garuda Muda yang sirna seketika. Entah kapan lagi anak-anak mendapatkan peluang bisa bermain di ajang sepak bola level internasional. Entah kapan lagi kita dihargai kepercayaan menjadi tuan rumah. Entah kapan, mungkin nanti, entahlah. Yang jelas, status harga diri kita di hadapan bangsa lain melorot. Alasan FIFA bahwa kita dinilai tidak bisa memberi keamanan dan kenyamanan bagi peserta Pildun U20 adalah hal krusial yang bisa menjadi pemicu negara-negara sahabat, lembaga-lembaga internasional untuk berpikir ulang tentang siapa kita dan bagaimana posisi kita saat ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir hanya bisa bilang, kita harus tegar. Namun, di rumah kita sendiri masih banyak yang tega, bahkan tega melakukan gol bunuh diri agar anak-anak Garuda Muda tidak merasakan energi Piala Dunia U20 di rumahnya sendiri, di hadapan bapak, mama, kakak, adik dan saudara-saudarinya sendiri, pungkasnya. Ikuti terus channel berita terkini supaya Anda tidak ketinggalan seputar informasi.